Virus novel corona saat ini sudah menyebar ke berbagai negara, bahkan sudah ada 1.000 lebih korban akibat virus tersebut. Dari jumlah korban tersebut hingga saat ini Indonesia belum ada laporan satupun kasus virus novel corona dari 270 juta penduduk di tanah air. Namun sejumlah peneliti meragukan kemampuan Indonesia dalam mendeteksi virus itu, bahkan Indonesia dikatakan tidak memiliki alat pendeteksi. Untuk menjawab sejumlah tudingan tersebut, kami sudah tersambung dengan Fedik Abdul Ramtan, Ketua Tim Peneliti Penyakit Tropis UNER, langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Pak Fedik, selamat pagi. Selamat pagi. Ya Pak Fedik, ada sejumlah pihak yang kemudian meragukan bahwa Indonesia memiliki alat pendeteksi yang cukup akurat untuk virus novel corona. Tanggapan dari Pak Fedik sendiri seperti apa? Ya, saya sendiri sebagai seorang virolog sudah percaya bahwa kita sendiri sudah bisa mendeteksi sampel dari pasien yang diduga terinfeksi virus corona. Ya. Jadi alat pendeteksi yang dimiliki oleh Indonesia sudah cukup akurat ya Pak Fedik ya? Saya kira demikian. Jadi alat ini dimiliki Indonesia sebenarnya seperti apa yang digunakan untuk mendeteksi penyakit lainnya. Hanya saja ada reagen yang spesifik untuk mengenali virus corona yang baru ini atau N-Corona 2019 ini kita mempunyai akurasi yang tinggi. Oleh karena itu saya yakin bahwa Indonesia mampu untuk mendeteksi virus corona jika menginfeksi pada manusia. Dan hal ini saya kira sesuai dengan yang kita gunakan adalah sesuai dengan SOP WHO dan otomatis sesuai dengan otoritas dari Litbangkes, Kementerian Kesehatan. Saya kira hal ini adalah hal yang penting ketika kita ingin melakukan step-step untuk mendeteksi penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang baru ini. Baik Pak Fedik, metode yang dilakukan terhadap untuk mendeteksi virus novel corona ini seperti apa Pak? Dan kemudian apakah metode yang kita lakukan ini terhadap pasien yang mungkin kita duga terinfeksi virus novel corona ini sama dengan metode yang diterapkan di negara-negara lain? Ya, saya kira sama metode yang diterapkan untuk mendeteksi virus corona di negara lain. Karena ini kita menggunakan SOP dari otoritas Indonesia, Litbangkes, dan juga WHO. Jadi ini adalah sama. Kalau tidak sama maka hasilnya akan terjadi tumbang tindih begitu. Untuk memastikan itu maka SOP harus sama. Ya. Baik. Pak Fedik, sejumlah pihak yang kemudian meragukan bahwa Indonesia belum ada satupun kasus positif virus novel corona ini karena negara-negara di sekitar Indonesia ini sudah terkonfirmasi. Negara-negara Asia Tenggara hanya Indonesia yang belum terinfeksi, bahkan Australia juga sudah ada. Lalu kemudian dari menurut Pak Fedik sendiri, apa yang kemudian menyebabkan Indonesia hingga saat ini belum ada satupun kasus yang positif terinfeksi virus novel corona? Ya, pertama menurut saya adalah kebijakan dari pemerintah yang sudah jelas bagi orang-orang Indonesia yang berasal atau berpergian dari negara wabah atau negara-negara sumber dari coronavirus itu harus dikarantina, memang betul, dan harus dimonitor di situ. Ya, nah, yang kedua adalah memang di Indonesia adalah humidity-nya atau kelembapannya adalah lebih tinggi daripada negara-negara yang terkena infeksi virus corona itu, sehingga ini sedikit menguntungkan karena virus yang sirkulasi di alam juga kemungkinan menjadi lebih sedikit. Atau kalau Indonesia barangkali tidak ada untuk ternyata bahwa pasien-pasien atau sampel yang diduga terinfeksi corona itu semua yang kita lakukan pemeriksaan di laboratorium adalah negatif. Dan yang kedua adalah memang penyakit infeksi virus itu adalah tergantung dari jumlah viral load-nya atau jumlah virus yang bisa menginfeksi. Tidak
semudah virus juga menginfeksi pada manusia. Ya. Oleh karena itu hal ini juga tergantung dari geografis begitu. Yang ketiga adalah mobilitas dari orang-orang dari daerah yang terkena masuk yang daerah yang tidak terkena atau sebaliknya. Hal ini di sini juga berpengaruh terhadap Indonesia sendiri. Saya kira negara-negara yang banyak terjadi infeksi virus corona ini adalah negara-negara mobilitasnya tinggi. Dan yang kedua adalah memang temperatur saat ini adalah temperatur yang sangat dingin sehingga berpengaruh terhadap kondisi manusia itu sendiri dan yang akhirnya juga bisa mudah terinfeksi oleh virus corona itu. Pak Fedik, apakah ada hubungan dengan iklim tropis, Pak, ini sehingga kemudian mempengaruhi penyebaran virus novel corona ini? Ya, sangat terkait juga negara tropis ya. Karena tadi saya sebutkan bahwa kelembapan di Indonesia itu sekitar 75%, negara-negara yang terkena itu adalah 30%, ya, sekitar 30%. Dan ini bisa menyebabkan juga virus itu bertahan hidup di alam atau tidak. Kalau virus itu mampu bertahan di alam, berarti virus yang sirkulasi. Ya. Pak Fedik, kalau dari data terakhir ini negara-negara di Asia Tenggara yang sebetulnya juga memiliki iklim tidak jauh berbeda dengan Indonesia, sebut saja Singapura sudah ada 47 yang terinfeksi, lalu kemudian Thailand ada 33, Malaysia 18. Ini kan mereka juga memiliki iklim yang tidak jauh berbeda, Pak. Tapi kenapa kemudian negara-negara ini memiliki jumlah yang terinfeksi virus novel corona begitu banyak, Pak? Betul, negara-negara tersebut memang negara tujuan turis dan banyak orang datang dan pergi di situ. Nah, saya menduga bahwa negara-negara yang terkena seperti Singapura dan Thailand itu adalah pendatang virusnya sebenarnya, bukan virus dari negara tersebut. Saya kira itu menjadi perhatian juga. Baik. Pak Fedik, ada sejumlah orang di media sosial, Pak, yang mungkin juga kritis dan bahkan mengatakan bahwa jangan-jangan ini ditutup-tutupi begitu. Mungkin tidak kemudian dengan adanya kejadian virus novel corona ini ditutup-tutupi sehingga kemudian masyarakat tidak mengetahui kebenaran sesungguhnya, Pak. Saya kira saat ini di negara Indonesia sudah mulai keterbukaan, tidak ada yang tutupi. Kami sendiri di Universitas Airlangga ini sebagai supporting untuk pendeteksian penyakit virus corona ini tidak pernah menutupi, dan kami menyilakan juga untuk hadir para media massa untuk melihat. Masyarakat pun sebenarnya boleh ke institut kami sebagai penunjang untuk deteksi penyakit virus corona ini. Jadi yang jelas sebenarnya kita mempunyai keuntungan satu, sebenarnya traveling dari orang-orang turis, para turis yang berasal dari negara-negara yang subtropis tidak sebanyak seperti di Singapura yang mempunyai pusat transit, di situ mempunyai kewaspadaan yang harus yang tinggi. Seperti di Thailand juga demikian. Saya kira banyak turis yang hadir dari berbagai negara ke sana juga. Dan di Indonesia tentunya daerah-daerah yang mempunyai tujuan turis yang tinggi itu juga kita waspadai. Dan selain itu saya kira masyarakat juga bisa konsultasi ke tempat-tempat pusat informasi bahwa penyakit corona sampai saat ini adalah masih tetap negatif. Ya. Fedik, terakhir Pak, ini berkaitan dengan virus novel corona sendiri karena Anda merupakan guru besar virologi dan imunologi. Apakah virus novel corona ini bisa disembuhkan, Pak? Dan apakah kemudian kalau memang vaksinnya belum ada, apakah nanti di kemudian hari kita memiliki kemungkinan yang besar untuk kemudian betul-betul bisa menyembuhkan, meskipun sudah ada informasi bahwa sejumlah pasien begitu telah disembuhkan begitu ya di Tiongkok? Ya, pertama adalah virus ini belum ada obatnya. Jadi sangat ketergantungan pada kondisi pasien itu sendiri. Nah, bagaimana memaintain kesehatan pasien itu adalah hal yang penting. Seperti kita bagaimana membuat tubuh kita sistem imunnya menjadi aktif
dan sangat peka terhadap bahan-bahan asing yang masuk ke dalam tubuh, maka biasanya bisa bertahan. Nah, apakah ke depan kira-kira kita bisa menemukan vaksin atau tidak? Tergantung kalau kita mendapatkan ada yang positif dan kita mampu untuk mengisolasi itu, pasti kita bisa membuat suatu desain sheet vaksin ke depan. Ya. Dan kami sudah siap karena kita mempunyai BSL 3. Baik, Pak Fedik Abdul Ramtan, Guru Besar Virologi dan Imunologi dari UNER, terima kasih telah bersama kami di Metro Pagi Prantas. Selamat pagi.